Halo Lur, balik lagi sama saya Zero HWJ Review. Kali ini saya akan membahas tentang film inspiratif bagi dunia teknologi yang sangat bersejarah dan berperan penting dalam merevolusi kemajuan digital abad 20. Jeng jeng, film ini berjudul Pirates of Silicon Valley. Film yang diangkat dari kisah nyata tentang persaingan antara Steve Jobs bersama Steve Wozniak yang merupakan orang penting atas berdirinya Apple Computer, dengan Bill Gates, Paul, dan Ballmer yang merupakan orang-orang penting terhadap berdirinya Microsoft Corporation. Film biografi drama yang dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 20 Juni 1999 yang dibintangi oleh Noah Wyle sebagai Steve Jobs, Anthony Michael Hall sebagai Bill Gates, Joe Slotnick sebagai Steve Wozniak, John DiMaggio sebagai Steve Ballmer, Josh Hopkins sebagai Paul Allen, dan masih banyak aktor lainnya yang belum disebutkan. Hayo kita kupas tentang lika-liku perjalanan bersejarah dari berdirinya dua raksasa teknologi yang kita kenal sebagai Apple Inc. dan Microsoft Corporation. Jika kalian suka, klik tombol like, dan jika channel ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita film ini berawal dari Berkeley, California, mengisahkan Steve Jobs dan Steve Wozniak yang menjadi mahasiswa di Universitas Berkeley yang berada di California. Yang pada saat itu, pada tahun 1971 terjadi demo yang menentang Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan menuntut kebebasan berbicara. Pada tahun itu, Steve Jobs dan Steve Wozniak sedang melakukan sesuatu eksperimen. Mereka berdua dibantu Kapten Crunch, yaitu seorang yang aneh dan dulunya merupakan pahlawan di Universitas Berkeley, di mana dulu ia menemukan cara untuk mengalahkan sistem, yaitu dengan sebuah peluit yang bunyinya sama seperti peralatan jarak jauh milik perusahaan telepon. Kemudian Jobs dan Woz ingin menciptakan alat yang bernama kotak biru, yang mirip dengan telepon pada zaman dahulu tanpa memungut biaya sepeser pun. Saat itu Jobs berambisi mengembangkannya dan menjual kotak biru tersebut. Jobs berpikir agar bisa menguasai dunia, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengambil alih cara masyarakat untuk berkomunikasi, yang dimana informasi adalah kunci kekuasaan di dunia. Namun, nasib malang pun hampir mereka dapatkan karena polisi hampir menangkap mereka. Karena bisnis kotak biru yang mereka lakukan pada jalur yang ilegal dan tidak resmi dari negara mereka. Mereka pun berpikir untuk membuat sesuatu yang tidak ilegal. Dan akhirnya mereka membuat sebuah komputer pertamanya. Pada saat pembuatan komputer pertamanya, mereka mengalami kendala, yaitu komputer mereka terbakar karena mengalami konsleting kabel. Akhirnya membuat wawancara mereka untuk terkenal gagal. Akibat kejadian tersebut tidak membuat mereka patah semangat dan menyerah begitu saja. Namun semakin memicu semangat mereka membuat ide-ide besar untuk membawa perubahan besar pada dunia teknologi. Jobs dan Woz akhirnya pernah merasakan yang namanya kebangkrutan. Mereka pun sempat menghentikan usaha komputernya milik mereka beberapa minggu dan beralih jadi badut dan menghibur anak-anak di sebuah taman. Yang Jobs rasakan waktu itu, ia seperti menjadi Alice in the Wonderland, sehingga dia tidak menyukai pekerjaan itu. Steve Jobs sedang menenangkan diri karena Jobs menjadi bukan seperti dirinya. Dia seperti orang ashram di India. Sebuah perjalanan untuk Jobs harus datang ke tempat yang tidak wajar untuk menenangkan
mengembangkan diri. Dan di sisi lain, bertempat di Universitas Harvard tahun 1974, Bill Gates dan rekan-rekannya sedang menjalani hidup yang santai dengan bermain keplek. Kok keplek? Blackjack. Maklum, orang Jawa nyebut kartunan itu keplek. Tetapi tetap mencoba untuk mengembangkan perusahaan kecil yang mereka beri nama Microsoft, yang saat itu belum banyak dikenal oleh banyak orang. Kemudian mereka melihat sebuah peluang untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang akan mereka jual ke perusahaan MITS yang memproduksi Altair di Albuquerque. Gila Jawa yang ngene Mas. Pada saat itu, Paul lah yang pertama kali mendatangi perusahaan MITS untuk mempresentasikan bahasa pemrograman yang mereka buat untuk dijual kepada MITS, yaitu berupa bahasa Fortran yang kegunaannya untuk mengoperasikan Altair. Hasil yang mereka dapatkan tidaklah sia-sia, sebab MITS menerima hasil karya mereka. Bill Gates pun khawatir bila pihak MITS mengetahui bahwa kantor yang mereka miliki hanyalah sebuah motel biasa dengan keadaan kumuh dan tidak layak untuk ditempati, dan mereka hanya memiliki 2 karyawan di motel tersebut. Pada akhirnya, untuk mendapatkan modal untuk membiayai dan juga mengembangkan Microsoft, Bill dan Paul menyewakan motelnya tempat bermaksiat. Anjay, suara tiap malam tuh. Hal tersebut sangat menguntungkan mereka dalam meraih uang dari hasil penyewaan tersebut. Anjir, jadi bayangin dong. Kembali ke adegan Job dan Woz. Mereka pun membuat sebuah prototipe komputer yang di zaman sekarang kita kenal sebagai PC. Dan mereka mendemonstrasikannya di sebuah aula. Job dan Woz mendapatkan pemesanan pertama mereka sebanyak 50 unit. Jobs pun mencari modal ke sana-sini dengan meminjam dana dari bank serta menjual mobilnya. Jarene tanpa jaminan, tapi kok tetap ditolak. Lah kok gambus. Akhirnya didol kan mobilnya. Jangkrik. Wes lanjut neh. Lalu datanglah Mike Markula sebagai pegawai Intel Corporation yang saat itu mencari peluang bisnis dan menawarkan $250.000 untuk proyek Apple. Akhirnya Job dan Woz memulai proyek Apple dengan lebih profesional. Kemudian ada sebuah pameran komputer. Job dan Woz selaku pendiri Apple mengikuti pameran tersebut dan membuat para pengunjung tergila-gila dan kagum. Bill Gates pun menghadirinya sebagai pengunjung dan menawarkan program mereka ke Jobs. Namun Jobs menghiraukannya karena terkagum-kagum dengan pencapaian dari Jobs. Perusahaan Apple pun lalu berkembang cepat dan dapat mendirikan perusahaannya serta menerbitkan Apple II ke pasar yang mampu bersaing dengan IBM. 5 tahun setelah lulus dari Universitas Harvard, Bill Gates pun masih terus menguji Microsoft yang belum tercipta dengan baik seperti apa yang ia inginkan. Dengan melihat Apple yang telah sukses dan kemudian membuat IBM seperti kalah bersaing dengan Apple. Dan Bill Gates akhirnya membuat sebuah karya yang besar dengan menawarkan kerjasama dengan IBM. Bill Gates mendatangi kantor IBM. Lalu Bill Gates menawarkan seperangkat sistem operasi yang dianggap mampu bekerja baik dengan komputer buatan IBM.
yang dinamakan dengan sebutan DOS, yaitu kepanjangan dari Disk Operating System. Sebenarnya Bill Gates tidak pernah membuat satu sistem operasi apapun. Bill dan Paul membeli sistem operasi dari Seattle dengan harga $50.000, lalu mengutak-atik dan menyempurnakannya, dan kemudian menjualnya ke IBM dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dari sinilah awal mula Microsoft mulai dikenal orang banyak dengan sebuah teknologi yang sangat baik. Jobs pun tak hanya tinggal diam begitu saja saat tahu bahwa Microsoft mulai dikenal oleh banyak orang. Agar tetap bisa menguasai pasar teknologi, Apple pun menerbitkan Lisa yang merupakan sebuah komputer yang diberi nama seperti nama anak pertamanya. Jobs pun saat itu memanfaatkan proyek gagal dari perusahaan yang bernama Xerox, yaitu teknologi mouse dan GUI. Lalu Jobs menggabungkan mouse dan GUI itu ke dalam komputer pribadi yang diberi nama Macintosh. Bill Gates pun menginginkan teknologi yang dimiliki oleh Apple. Akhirnya, Bill Gates mengajak Jobs agar bekerja sama dengan tujuan mempelajari teknologi grafis dan sistem operasinya. Awalnya Steve marah-marah, tak percaya dengan Bill Gates. Namun setelah Bill Gates meyakinkan Steve, akhirnya Steve luluh. Karena hal itu, Microsoft pun bisa mendapat 3 prototipe dari Apple, yaitu Macintosh. Dengan menerima prototipe itu, Microsoft pun dengan sesuka hati bisa untuk mengutak-atik prototipe Macintosh milik Apple yang baru akan dirilis setahun kemudian. Hal ini disebabkan karena pengakuan Bill Gates bahwa IBM sebagai saingan Apple menginginkan produk dari Microsoft. Sehingga Jobs sedikit merasa khawatir dengan IBM dan menerima Microsoft begitu saja tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan ke depannya. Bill Gates pun secara diam-diam mengutak-atik sistem operasi dan teknologi Macintosh dan meluncurkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Windows. Padahal saat itu Macintosh belum diluncurkan, tapi karena kepintarannya, Bill Gates dapat menutupi kecurangannya dari Apple. Dari situlah Microsoft berkembang pesat dan justru menjadi saingan berat bagi Apple. Sedangkan di pihak Apple sendiri terjadi persaingan antara Macintosh developer dan Apple II developer. Anehnya, Jobs malah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang hebat dan menganggap Macintosh adalah teknologi yang terbaik di antara teknologi yang diluncurkan terlebih dahulu, yaitu Lisa dan Apple II. Orang-orang pun menilai bahwa saat itu dapat dikatakan bahwa Apple menghancurkan diri sendiri. Dan pada saat itu yang terjadi, presiden dari perusahaan Apple, John Sculley, memecat Steve Jobs dari Apple. Jobs dianggap membawa dampak yang buruk bagi Apple. Setelah Steve Jobs pergi meninggalkan Apple, yang terjadi justru dapat dibilang Apple kurang inovatif. Karena di balik sifat Jobs yang arogan itu ada ide cemerlang yang tak bisa digantikan oleh orang lain. Sehingga pada tahun 1997, Steve Jobs dipanggil kembali secara resmi untuk kembali ke Apple. Di akhir cerita, Bill Gates telah menjadi orang terkaya di dunia dan juga memiliki saham Apple Computer dan juga memiliki Microsoft. Gimana lur? Menarik kan? Kisah dari dua pendiri teknologi yang sampai sekarang masih eksis di bidang teknologi. Salah satu kalimat yang dikatakan kedua orang tersebut adalah seniman baik
meniru seniman hebat mencuri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.